Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiwida Widiawati. Pada kesempatan kali ini akan membahas sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Makna demokrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Kemudian klasifikasi demokrasi, yang pertama berdasarkan titik berat perhatiannya. Dilihat dari titik berat perhatiannya, demokrasi dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Kemudian yang kedua demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Yang ketiga demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Yang kedua, berdasarkan ideologi. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Kemudian ada demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme komunisme. Kemudian yang ketiga, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Ada demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Kemudian ada demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Kemudian ada prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Henry B. Mayo, sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiarjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem yang demokratis. Prinsip tersebut antara lain, yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara lembaga. Kemudian yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Kemudian yang selanjutnya, mengikuti serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan yang selanjutnya, menjamin tegaknya keadilan. Menurut Alamudi, sebagaimana dikutip oleh Sri Wulan dan Saifullah dalam bukunya yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan, suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki sokok guru demokrasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kedaulatan rakyat, kemudian pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, adanya kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak-hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, kemudian pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, politik, dan yang selanjutnya nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.